Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, saya akan jelaskan tentang materi konfigurasi elektron model atom Bose. Teori model atom Bose adalah bahwa atom terdiri dari inti atom. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Elektron mengitari inti atom berdasarkan lintasan-lintasan tertentu dan pada tingkat energi tertentu. Lintasan yang pertama atau N sama dengan 1 diberi nama dengan kulit K atau disebut dengan kulit K. Terdapat jumlah elektron sebanyak 2 elektron. Setiap lintasan elektron pada model atom Bose terdapat jumlah maksimum elektron sebanyak 2N kuadrat. Jadi, kalau N-nya sama dengan 1, maka pada lintasan yang pertama terdapat maksimal 2 elektron. Pada lintasan yang kedua atau N sama dengan 2, terdapat jumlah maksimum elektron sebanyak 8 elektron. Pada lintasan yang ketiga atau N sama dengan 3, jumlah maksimum elektron adalah 18 elektron. Pada lintasan yang keempat atau N sama dengan 4, jumlah maksimum elektron pada kulit sebanyak 32 elektron. Pada lintasan yang kelima atau N sama dengan 5, terdapat maksimum elektron sebanyak 50 elektron. Lintasan-lintasan ini juga diberi nama. Pada lintasan yang pertama diberi nama K, pada lintasan yang kedua diberi nama L, pada lintasan yang ketiga diberi nama M, pada lintasan keempat diberi nama N, dan pada lintasan yang kelima diberi nama lintasan O, dan seterusnya jika masih memungkinkan. Nah, pada lintasan ini merupakan tingkat energi yang paling rendah. Jadi, pada konfigurasi elektron, pengisian elektronnya dimulai dari kulit K. Jika suatu atom memiliki kurang dari 2 elektron, maka penulisan elektronnya semua dituliskan pada kulit K. Jika lebih dari 2 elektron, maka elektron dituliskan pada lintasan berikutnya, yaitu pada kulit L sebanyak sisanya ya. Nah, kalau pada kulit L ini sisanya masih lebih dari 8, maka ditulis 8 dan sisanya ditulis pada kulit M. Pada lintasan yang ketiga, jika jumlah elektronnya masih terdapat lebih dari 8 elektron namun kurang dari 18 elektron, maka diisi sebanyak 8 elektron, kemudian sisanya ditulis banyak pada lintasan berikutnya, yaitu pada lintasan N. Jika lebih dari 18 elektron, maka
pada lintasan yang ketiga ini ditulis sebanyak 18 elektron dan sisanya ditulis pada kulit N. Demikian juga pada kulit N. Jika lebih dari 8 elektron maka ditulis 8 elektron, sisanya ditulis pada kulit O. Apabila lebih dari 18 elektron namun kurang dari 32, tulis dulu 18 elektron, baru sisanya tulis pada lintasan berikutnya yaitu pada kulit O. Apabila lebih dari 32 maka ditulis pada kulit N ini sebanyak 32 elektron dan sisanya dituliskan pada kulit O. Demikian seterusnya ya pada kulit-kulit berikutnya. Perhatikan tabel periodik unsur ini. Unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Coba diperhatikan kenaikan nomor atomnya ya. Nomor atom H1, kemudian helium 2, disusun dengan 3 Li, Be 4, boron 5, karbon 6, nitrogen 7, oksigen 8, fluor 9, dan neon 10, dan seterusnya. Unsur-unsur ini digolongkan dengan golongan A, 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, dan seterusnya, dan juga ada golongan B atau golongan transisi. Nah, golongan utama atau golongan A ini dapat ditentukan dengan jumlah elektron valensi ya. Nah, jadi unsur yang berada dalam satu golongan ini memiliki elektron valensi yang sama. Apabila memiliki satu elektron valensi, maka unsur tadi dimasukkan dalam golongan 1A. Ya, jadi dalam satu golongan 1A ini semua unsurnya adalah memiliki elektron valensi 1. Golongan 2A semua memiliki valensi 2 dan seterusnya ya. Kalau pada unsur transisi ini, unsur ini memiliki elektron terluarnya memiliki orbital D. Nanti kita jelaskan pada mekanika kuantum. Kalau dengan metode Bohr tidak dapat dijelaskan unsur B ini ya. Nah, ini kita hanya fokus pada golongan A untuk metode atom Bohr ya. Jadi konfigurasi atom Bohr ini dapat menjelaskan untuk unsur-unsur yang berada pada golongan utama. Nah, kemudian disusun mendatar atau baris ini berdasarkan periode. Periode merupakan banyak kulit yang dimiliki oleh setiap unsur ya. Jadi kalau Li ini terletak pada periode kedua golongan 1A ya. F terdapat pada periode kedua dan golongan 7A. Baik, kita lihat cara menentukannya nanti ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang konfigurasi elektron untuk gas mulia ya. Helium memiliki 2 elektron, kemudian neon memiliki 10 elektron, mula-mula kita isi 2 dulu, baru kemudian 8. K juga begitu, K kita isi dulu maksimum 2, L juga bisa maksimum 8, dan sisanya ada 8. Krypton, dan demikian 8, sisanya masih ada berapa nih kalau 10? Masih ada 26, berarti M bisa kita isi 18 ya, sisanya 8. Pada xenon M bisa kita 18, sisanya berapa nih kalau ini 10, 28, berarti sisanya bisa kita tulis 18, bisa tulis 8. Nah, kemudian radon, nah pada kulit N ini masih bisa kalau kita tulis 32, masih bisa banyak ya 32, kemudian kita tulis 18, baru 8. Unsur yang berada pada golongan 8A ini memiliki elektron valensi sama seperti helium ya, yaitu 8. Kalau helium hanya 2. Nah,
Unsur pada golongan 8A ini merupakan unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron yang stabil itu apabila elektron valensinya 2 atau 8. Yang 2 ini hidrogen, helium 2 ya, karena hanya memiliki satu kulit 2 ya. Memiliki 2 atau disebut dengan duplet ya, kalau 2 itu duplet, kalau 8 oktet ya. Jadi semua unsur-unsur nanti akan cenderung menjadi konfigurasi elektron yang stabil dengan cara melepas atau menerima elektron. Kalau melepas elektron maka unsur tadi akan menjadi ion yang bermuatan positif karena melepas ion. Kalau menerima elektron, maka unsur akan berubah menjadi ion yang bermuatan negatif. Nah, ini 2 merupakan elektron valensinya 8 ya. Nah, ini merupakan elektron valensi yang stabil ya, 2 dan 8. Contoh berikutnya litium. Ambil contoh litium. Litium ini terletak konfigurasi elektronnya 2 dan 1 karena memiliki jumlah elektron 3. Maka persebarannya adalah pada kulit K2, sisanya 1. Tulis 1. 1 merupakan elektron valensinya. Berarti Li ini terletak pada golongan 1A. Dan periode berapa? Jumlah kulitnya ada 2, berarti pada periode kedua. Contoh yang lain adalah F. Memiliki 9 elektron, maka konfigurasi elektronnya pada kulit K diisi 2 elektron dan sisanya 7 elektron ya. 7 merupakan elektron valensi. Berarti terletak pada golongan 7A, periode kedua. Kemudian Mg, ini memiliki nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Elektron valensinya ada 2. Kulitnya ada berapa? 3. Berarti menunjukkan bahwa Mg ini terletak pada golongan 2A, periode 3. Kalium ya, kalium. Kalium ini memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 8, 1 karena jumlahnya 19 elektronnya. 1 merupakan elektron valensi, maka K ini terletak pada golongan 1A dan periode berapa? 4. Kemudian strontium, ini memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, sisa 8, kemudian 2. Nah, ini 2 merupakan elektron valensinya ya. Terletak pada periode kelima. Kemudian yodium. Yodium ini memiliki konfigurasi elektron 2 ya. Masih sisa 8. 18, 7 ya. Elektron valensinya 7, maka yodium terletak pada golongan 7A, periode 5. Konfigurasi elektron ion. Nah, perhatikan. Li memiliki konfigurasi elektron 2, 1 ya. Maka Li ini memiliki kecenderungan untuk menjadi memiliki konfigurasi elektron yang stabil dengan cara apa? Melepas satu elektron sehingga elektron valensinya menjadi 2. Karena dia melepas satu elektron, maka Li berubah menjadi ion bermuatan positif 1. Oksigen. Oksigen ini konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Karena oksigen ini elektron terluarnya 6, maka cenderung menarik 2 elektron ya. Karena dia menarik 2 elektron atau mengikat 2 elektron, maka oksigen akan
menjadi ion yang bermuatan 2 negatif. Ini elektronnya menjadi stabil, yaitu 2 dan 8. 8 elektronnya ya, 8 kan stabil. F juga sama, F menerima 1 elektron sehingga menjadi elektron valensinya 8 dan berubah F menjadi ion bermuatan negatif. Mg juga sama ya. Kalium contohnya, strontium sama, dan iodium ya. Nah, contoh misalkan ya, Be, kita lihat nih, Be isi dulu pada kulit K terisi 2 ya. Sisanya ada 2, terisi 2. Mg ada 12, maka pada kulit K kita isi 2, kemudian pada L-nya sisanya masih ada 10 ya. Kita isi 8, masih bisa. Kemudian sisanya 2. Ca sama 2, kita isi 8, sisanya masih 10. Nggak boleh kita isi 10 ya, karena harus 8 dulu ya. Kalau pada kulit M kan maksimal 18, maka apabila jumlah elektronnya sisanya ini lebih dari 8 tapi kurang dari 18, maka kita tulis 8 dulu, sisanya kita tulis pada kulit N yaitu 2. SR juga sama, pada kulit K kita isi 2 ya, sisanya masih 36, kita 8, sisa masih ada masih bisa 28 ya, berarti kita tulis 18 masih bisa. Nah, kemudian pada kulit N kita tulis 8, kemudian pada kulit O sisanya 2, begitu seterusnya ya. Nah, Rn juga sama ya. Nah, jadi elektron ini jumlahnya sama dengan nomor atomnya ya. Nah, semua unsur-unsur ini memiliki elektron valensi sama ya, 2, karena terletak pada golongan 2A. Nah, jadi dia lebih mudah melepas 2 elektron untuk menjadi ion yang bermuatan 2 positif. Ini sama ya. Jadi ion bermuatan 2 positif, ya, melepas 2 elektron jadi 2 positif. Ini juga melepas, Rn juga melepas 2 elektron jadi 2 positif. Berikutnya, nah ini contoh konfigurasi elektron untuk unsur golongan 6A. Oksigen mempunyai nomor atom 8, berarti kita isi pertama 2, pada kulit L sisanya 6. S 16 ada 2, kita isi pada L 8, sisanya 6. Se 2 8, sisanya 18 masih bisa, terus 6. Terus Te juga sama ya. Masih bisa ada lagi nih. Berarti kalau ini pada kulit N isi berapa? Jadi sudah terisi 10, 28. 28 berarti masih tersisa 26. 26 berarti kalau kita isi pada kulit N ini 18 masih bisa. Sisanya adalah 6 ya. PO kita isi 2, 8, ini pasti maksimal juga masih bisa 18. Pada kulit N kalau masih banyak kita 32 juga bisa, 18 dan 6. Nah, semua ini memiliki elektron valensi 6 ya, karena terletak pada golongan 6A. Unsur-unsur ini cenderung menerima 2 elektron untuk menjadi konfigurasi yang stabil, yaitu 28, dan menjadi muatannya berubah dari atom netral menjadi ion O2. Sulfur juga sama. Nah, menerima 2 elektron menjadi konfigurasi yang stabil sehingga berubah jadi ion bermuatan 2- ya.
Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan kemana-mana. Jangan lupa menggunakan masker dan